Salam cinta dan cahaya. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Kali ini tema kita adalah The Great Invocation, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi doa agung. Apakah The Great Invocation atau doa agung itu? The Great Invocation adalah alat invokasi yang jika kita menginvokasinya, jika kita mengundangnya dengan membaca invokasi ini, itu akan membuat keterhubungan antara kita dan para guru suci dari Persaudaraan Agung Putih Shambhala, atau yang dikenal sebagai Ascended Masters, atau juga kadang-kadang disebut sebagai kelompok bodhisattva atau avatar, atau para guru-guru suci makhluk cahaya yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat secara kasat mata, namun mereka selalu ada, selalu mendampingi kita, selalu membantu kita dalam rangka percepatan evolusi bumi. Kita tahu sekarang ini di bumi sedang terjadi pergeseran dimensi dari dimensi 3 yang identik dengan kesadaran fisik, dengan ilusi keterpisahan yang kita tahu adalah merupakan akar dari semua penderitaan. Dan kali ini memang sekarang sudah terjadi penaikan dimensi, terjadi kenaikan dimensi dari dimensi 3 ke dimensi 5. Seperti apakah dimensi 5 itu? Dimensi 5 adalah ketika kita memiliki kesadaran akan kesatuan yang lebih utuh, di mana kita bisa merasakan cinta tanpa syarat yang lebih utuh, di mana tidak ada lagi perbedaan, di mana yang ada adalah kedamaian, di mana kita selalu penuh cinta kepada satu sama lainnya. Itulah yang sekarang sedang terjadi. Dan percepatan kesadaran di bumi dari dimensi 3 ke dimensi 5 ini ternyata tidak berjalan sendirian. Ada para makhluk cahaya, para Ascended Master yang tergabung di Persaudaraan Agung Putih Shambhala yang selalu membantu kita dalam rangka percepatan ini. Banyak sekali sebenarnya tools-tools, alat-alat, teknik-teknik yang diberikan oleh para guru suci ini kepada kemanusiaan. Dan salah satunya adalah The Great Invocation atau doa agung yang akan saya babarkan pada hari ini. Dengan membaca doa agung atau The Great Invocation, kita akan membuat keterhubungan dengan para guru suci, dengan para Ascended Master. Secara otomatis, begitu kita selesai menginvokasinya, kita akan menciptakan link di mana kita menjadikan diri kita wadah atau alat atau kendaraan bagi para guru suci tersebut. Para guru suci yang tergabung di Persaudaraan Agung Putih Shambhala ini, mereka berada di alam-alam halus. Mereka berada di alam-alam luhur. Mereka dahulunya adalah sama seperti kita, manusia biasa yang telah mencapai ketinggian tertentu. Dan pada ketinggian tertentu itu ketika mereka diberikan pilihan apakah mereka akan masuk ke dalam nirwana, yaitu padam total adalah puncak dari pencapaian manusia ya, atau memilih untuk tetap bersama kita dan membantu percepatan evolusi bumi menjadi seorang bodhisattva. Dan mereka mendapatkan dua pilihan. Sebenarnya kalau pilihan-pilihan itu kalau di dalam ilmu esoteris dibagi lagi menjadi 7 ya, tapi kalau saya jelaskan ke 7-7-nya mungkin akan menjadi terlalu rumit. Saya akan mencoba mensederhanakan saja bahwa ketika manusia telah mencapai ketinggian spiritual tertentu, ketika kita mencapai pencerahan dan kita sudah bersiap meninggalkan wadah fisik kita ini, kita diberikan pilihan-pilihan. Apakah kita akan melanjutkan ke alam nirwana atau kita bersedia menunda nirwana kita, bersedia untuk tetap berada di bumi, mempertahankan tubuh fisik kita walaupun mungkin di alam halus untuk membantu evolusi bumi, untuk membantu saudara-saudara kita yang lain atas dasar cinta kasih ya. Tentunya para bodhisattva, para avatar, para Ascended Master ini melakukan hal ini atas dasar cinta kasih mereka yang sangat dalam kepada kita, kepada kemanusiaan. Mereka ingin membantu kita. Tidak bisa kita bayangkan seandainya tidak ada mereka-mereka ini, para guru suci makhluk agung ini yang tetap bersama-sama kita sampai hari ini, walaupun mereka tidak kasat mata, tapi kehadirannya selalu dapat kita rasakan. Tidak dapat kita bayangkan jika tidak ada pengorbanan dari mereka menunda nirwananya, mungkin kita tidak akan bisa berada di titik ini. Mungkin pencapaian spiritual kita, kesadaran kita tidak akan berada sampai di titik ini. Karena segala sesuatunya mungkin kita pikir adalah berjalan dengan sendirinya, itu tidak demikian adanya.
Di balik semua ini, di balik evolusi manusia yang terjadi, di balik percepatan-percepatan dimensi dari dimensi 3, 4, 5 tadi, ada makhluk-makhluk cahaya, ada para ascended master, ada para guru suci yang tidak terlihat yang terus membantu, terus bekerja tanpa henti dalam rangka mewujudkan percepatan evolusi umat manusia di bumi ini. Dan salah satu tools atau alatnya yang diberikan kepada kita, sebenarnya ada banyak sekali ya. Mungkin kalau teman-teman tahu ada violet flame, atau kalau di Kriya Yoga Nusantara kita sebut api suci Shambhala, golden, silver, violet flame itu salah satunya. Dan ada lagi hari ini yang saya babarkan di sini adalah doa agung atau the great invocation. Itu adalah salah satu doa yang sangat powerful, karena karakternya dari the great invocation ini adalah ketika kita melakukan invokasi, ketika kita membacanya, itu secara langsung kita menjadikan diri kita menyediakan diri kita sebagai kendaraan keilahian, sebagai vehicle atau sebagai wadah dari para guru suci, dari para ascended masters, dari para avatar atau dari para guru-guru dari persaudaraan agung putih Shambhala ini. Jadi mereka itu, karena mereka sudah, gambarannya begini ya teman-teman ya, karena mereka sudah berada di ketinggian tertentu, mereka memang mempertahankan wadah fisiknya, namun di alam halus, di alam luhur, paling mereka bisa turun ke dimensi keempat dengan tubuh cahaya. Karena dimensi keempat ini terlalu padat bagi mereka, terlalu kasar gitu ya. Karena itu jika mereka ingin melakukan pekerjaannya, yaitu mencurahkan daya-daya energinya, mencurahkan cinta kasihnya, mencurahkan cahayanya, mereka membutuhkan alat-alat, mereka membutuhkan wadah-wadah fisik di dimensi ketiga ini yang bersedia, yang juga tentunya bukan hanya bersedia, yang sudah dipersiapkan, yang sudah melakukan pembersihan, sudah melakukan latihan-latihan tertentu sehingga akhirnya dipilih oleh para guru suci ini untuk menjadi wadahnya. Nah, jika kita memang ingin mempersembahkan diri kita, ingin dipilih, ingin bekerja sama dengan para guru suci persaudaraan agung putih Shambhala, salah satu caranya adalah dengan membaca Great Invocation atau doa agung ini. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan, ini adalah salah satu alat tools untuk membuat keterhubungan, keselarasan secara langsung dengan para guru suci di Shambhala. The Great Invocation ini sendiri sudah pernah dipakai, sudah pernah diinvokasi secara langsung oleh Sang Guru Dunia. Sang Guru Dunia itu juga dikenal kalau dalam pemahaman esoteris sebagai the world teacher. Kita tahu ada Guru Dunia di Shambhala yang mengepalai seluruh guru-guru spiritual yang ada di dunia ini. Jadi semua guru-guru spiritual yang ada di dunia ini sebenarnya linknya itu adalah satu, kepada Sang Guru Dunia, yang kalau kita, mungkin ada teman-teman yang tahu tentang Ray atau tentang sinar, nanti suatu saat mungkin saya bisa bikin video tentang itu ya. Guru Dunia ini ada di Ray kedua atau sinar kedua, ada 7 sinar sebenarnya, 7 cahaya. Sedangkan Guru Dunia ini ada di sinar kedua atau Ray kedua, yaitu Ray para guru. Dan Sang Guru Dunia sendiri telah membacakan The Great Invocation ini secara langsung pada tahun 1945. Kemudian setelah itu The Great Invocation diberikan kepada Master Jawalkul. Master Jawalkul adalah salah satu Ascended Masters juga. Kalau bagi teman-teman yang belum tahu mungkin bisa di Google aja, karena Master Jawalkul ini cukup populer ya. Di Google pasti ada namanya, ada sejarahnya, ada fotonya juga. Dan Master Jawalkul ini merupakan asisten dari Master Kutumi. Mungkin ada yang pernah tahu Master Kutumi? Juga bisa di Google, cukup populer juga, salah satu Ascended Master dari Ray yang kedua. Master Kutumi memiliki murid ya, murid yang juga membantu sebagai messenger, istilahnya sebagai asisten atau messenger dari Master Kutumi, yaitu Master Jawalkul. Master Jawalkul lah yang pertama kali memperkenalkan The Great Invocation atau doa agung ini kepada Alice Bailey. Alice Bailey adalah seorang tokoh besar dari dulunya di Teosofi, kemudian beliau membuat sendiri komunitas atau perkumpulan Lucid Trust yang cukup besar ya. Beliau adalah tokoh yang luar biasa sekali, banyak sekali buku-bukunya dan banyak sekali mengajarkan pemahaman esoteris kepada kita semua. Dan Alice Bailey ini merupakan wadah atau merupakan kendaraan keilahian dari Master Jawalkul, di mana diceritakan bahwa buku-buku dari Alice Bailey yang telah ditulisnya itu adalah hasil pendiktean dari Master Jawalkul
dari alam halus, dari alam yang lebih tinggi. Master Jawalkul melakukan pendiktean atau dikatakan kalau bahasa sekarangnya mungkin Alice Bailey melakukan channeling kepada Master Jawalkul ya. Dan salah satunya adalah The Great Invocation yang kemudian dipersembahkan kepada kita semua yang kini dapat kita invokasi, dapat kita pakai. Kemudian setelah Alice Bailey ada juga Master Choa Kok Sui. Kita mungkin tahu Master Choa Kok Sui dengan teknik jantung kembarnya. Kalau di Kriya Yoga Nusantara kita latih juga teknik dari Master Choa Kok Sui yaitu jantung kembar. Nah, Master Choa Kok Sui ini juga mengajarkan tentang The Great Invocation. Walaupun pada versi dari Choa Kok Sui, beliau sedikit mengubah, ada kata-kata dari The Great Invocation atau doa agung yang sedikit diubah. Ada satu kata-kata yang diubah dari bait kedua, di mana May Christ return to earth dirubah menjadi May the world teacher return to earth. Mungkin kalau kata-kata Christ terlalu merujuk kepada satu agama tertentu. Sedangkan The Great Invocation ini adalah milik kita semua, milik kemanusiaan, bukan milik satu agama atau kelompok tertentu. Karena The Great Invocation sudah diberikan oleh Sang Guru Dunia sendiri yang membawai semua agama-agama, semua ajaran-ajaran spiritual, semua aliran-aliran spiritual yang bertujuan untuk evolusi bumi. Karena itu Sang Guru Dunia sendiri telah memberikannya kepada kita melalui Jawalkul, kemudian ada Alice Bailey, kemudian juga dimodifikasi lagi oleh Choa Kok Sui, dan semuanya ini adalah untuk kita semua yang bisa kita pakai, bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja. Di Kriya Yoga sendiri kami memberikan The Great Invocation ini pada KYN tingkat 3. Jadi kalau sekarang saya berikan pemahamannya, saya juga berikan teksnya, mungkin di blog di KYN juga bisa dibaca ya. Tapi untuk pendalamannya, untuk latihan-latihan bersama yang kita lakukan biasanya intensif selama seminggu untuk satu teknik di KYN itu kita berikan di KYN tingkat 3. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam bait-bait dari The Great Invocation. Bait yang pertama dari The Great Invocation atau doa agung adalah, kita akan coba baca bersama-sama. Saya akan coba lakukan invokasi saat ini bersama-sama. Mungkin teman-teman bisa rasakan bagaimana energinya. Jika ingin mencoba menjadi saluran keilahian, bisa langsung dicoba sekarang. Bait yang pertama adalah, from the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Terjemahannya adalah, dari titik terang di dalam pikiran Tuhan, biarlah terang mengalir ke dalam pikiran manusia. Biarlah terang turun ke bumi. Pada 3 kalimat pertama ini kita memohon kepada sumber terang ilahi. Kita mohon pencerahan bagi jiwa manusia. Pencerahan yang melenyapkan semua kebohongan, kebencian, dan kekhawatiran yang bersumber pada kepentingan diri sendiri. Cahaya terang ini akan membimbing kita memahami arti kehidupan, menunjukkan panggilan luhur, rencana dan tujuan yang harus kita tuju. Jadi dalam bait ini kita memohon terang atau cahaya. Kemudian bait yang kedua. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Bait ini yang tadi saya katakan bahwa di Choa Kok Sui dilakukan modifikasi, kata-kata May Christ return to earth-nya dirubah menjadi May the world teacher return to earth. Karena mungkin dianggap kata-kata Christ terlalu merujuk kepada agama tertentu, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa The Great Invocation ini bukan milik agama tertentu, tetapi milik kemanusiaan, bukan milik kelompok tertentu, tapi telah diberikan oleh Sang Guru Dunia sendiri melalui Jawalkul bagi kita semua, bagi seluruh kemanusiaan. Saya ulangi lagi, from the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth, atau may the world teacher return to earth. Terjemahannya adalah, dari titik kasih di dalam sanubari Tuhan, biarlah kasih mengalir ke dalam sanubari manusia. Biarlah Guru Dunia turun ke bumi. Dalam bait kedua ini kita memohon energi agung yang kedua, yaitu cinta. Pada bait ini doa kita tujukan ke sumber cinta ilahi agar dipancarkan ke hati semua manusia.
Dari situ cinta kasih, kesadaran akan persatuan akan memancar dengan melimpah. Di sini kita mengharapkan datangnya guru dunia untuk membantu umat manusia mewujudkan kehendak baik. Jadi dalam bait ini kita memohon cinta ilahi. Lihatlah cinta meluluhkan gunung kebencian, pemerasan, dan mesin perang di seluruh dunia. Persaudaraan yang baru mulai terwujud. Cinta menguasai hati seluruh manusia. Bait yang ketiga sekarang. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wheels of man, the purpose which the masters know and serve. Terjemahannya adalah, dari pusat di mana kehendak Tuhan diketahui, biarlah tujuan membimbing kehendak manusia yang kecil, tujuan yang diketahui dan dilayani oleh para guru. Di sini kita mohon agar dapat menyelaraskan kehendak kecil manusia dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Semua penderitaan, kesengsaraan, perang adalah akibat gesekan antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Di sini kita memohon kekuatan. Lihatlah Tuhan membimbing kehendak manusia yang kecil, menciptakan sebuah dunia yang baru. Manusia secara sadar bahu-membahu mewujudkan impian itu. Dan sekarang bait yang keempat. From the center which we call the race of man, let the plan of love and light work out and may it seal the door where evil dwells. Terjemahannya adalah, dari pusat yang kita namakan bangsa manusia, biarlah rencana kasih dan terang bekerja secara nyata, dan kiranya rencana itu menutup pintu di mana si jahat tinggal. Di bait keempat ini kita memohon 3 kekuatan, yaitu akal budi, cinta, dan kehendak baik. Secara keseluruhan di sini umat manusia diletakkan sebagai pusat, sebuah medan energi di mana rencana cinta dan terang harus terlaksana. Bait ini adalah rangkuman seluruh impian dan harapan manusia sepanjang masa. Semua diarahkan ke kesadaran kosmis, sehingga kekuatan cinta dan terang menutup pintu di mana kejahatan berasal. Lihatlah umat manusia sebagai pusat, di mana hierarki bekerja menutup pintu, di mana si jahat tinggal, untuk menghancurkan kebencian, militerisme, totalitarisme, perpecahan, dan kebodohan. Kemudian bait yang kelima adalah, let light and love and power restore the plan on earth. Terjemahannya adalah, biarlah terang dan kasih dan kuasanya memulihkan rencana itu di atas bumi. Bait kelima adalah bait terakhir yang merupakan rangkuman dari seluruh doa permohonan ini, yang bagaikan simfoni dinaikkan kehadirat Tuhan, sebuah harapan agar rencana, kehendak dan tujuan Tuhan cepat terlaksana di atas bumi. Lihatlah dunia yang sejahtera, makmur, damai, dan bahagia, penuh terang, cinta, kekuatan, dengan niat untuk berbuat kebaikan, dengan spiritualitas yang tinggi. Telah disampaikan bait-bait dari The Great Invocation atau doa agung, dan cara untuk melakukan invokasinya adalah pada setiap bait. Misalnya bait pertama, from the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men, let light descend on earth. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Kalau mau mencoba dengan terjemahan atau bahasa Indonesianya, lebih nyaman dengan bahasa Indonesianya juga boleh. Karena memang The Great Invocation ini sudah diterjemahkan ke dalam banyak sekali bahasa di dunia ini yang disesuaikan masing-masing dengan bahasa kita. Dan pada saat kita membaca bait-baitnya, bait per baitnya, jangan lupa kita melakukan visualisasi. Untuk bait yang pertama, visualisasikan cahaya terang ini membimbing kita, memahami arti kehidupan, menunjukkan panggilan luhur, rencana, dan tujuan yang harus kita tuju. Jadi, bait yang pertama adalah tentang terang atau tentang cahaya. Sedangkan bait yang kedua, from the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth, atau may the world teacher return to earth.
Bait yang kedua ini kita bisa melakukan visualisasi seperti cinta yang meluluhkan semua gunung kebencian, yang dimana pemerasan, mesin perang di seluruh dunia semua diluluhkan oleh cinta. Kita bisa melakukan visualisasi akan persaudaraan umat manusia yang satu yang mulai terwujud. Itu untuk bait yang kedua, tentang cinta yang menguasai hati seluruh umat manusia. Kemudian bait yang ketiga, from the center where the will of God is known, let purpose guide the little wheels of man, the purpose which the masters know and serve. Ini adalah tentang penyelarasan kehendak kecil kita sebagai manusia dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini kita benar-benar melakukan visualisasi tentang bahwa bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah Tuhan yang terjadi. Kita bisa melihat Tuhan membimbing kehendak manusia yang kecil, menciptakan sebuah dunia baru di mana manusia secara sadar bahu-membahu mewujudkan impian itu. Kemudian bait yang keempat, from the center which we call the race of man, let the plan of love and light work out and may it seal the door where evil dwells. Di sini kita memohon 3 kekuatan, yaitu akal, budi, cinta, dan kehendak baik. Kita bisa melakukan visualisasi pada bait yang keempat ini, di mana kita melihat umat manusia sebagai pusat, di mana hierarki persaudaraan agung putih yang tadi sudah saya sampaikan bisa bekerja bersama-sama dengan kemanusiaan, di mana kita juga bisa menutup pintu di mana si jahat itu tinggal, di mana kegelapan tinggal. Jadi selalu ada kegelapan yang ingin menghambat pencerahan, selalu ada kegelapan yang ingin menghambat cahaya. Itu memang selalu terjadi demikian. Maka dari itu pada bab keempat itu ada kata-kata and may it seal the door where evil dwells. Jadi semoga ini bisa menutup pintu di mana si jahat tinggal, ya. Kemudian bait yang kelima, let light and love and power restore the plan on earth. Di bait yang kelima kita bisa melakukan visualisasi melihat dunia yang sejahtera, makmur, damai, bahagia, penuh cahaya, cinta, power, kekuatan, dan juga niat untuk berbuat kebaikan dan juga spiritualitas yang tinggi. Itu adalah di bait yang kelima atau di bait yang terakhir. Dan juga cara membaca doa ini adalah jangan cepat-cepat, yang penting adalah harus penuh penghayatan dengan kekhusyuan, kemudian dengan visualisasi, dengan kesadaran yang tinggi, dan bisa juga dilakukan di waktu-waktu khusus. Kalau saya sendiri biasanya hampir di setiap meditasi saya dahulukan dengan membaca The Great Invocation ini terlebih dahulu. Jadi menjadi awal pembuka dari setiap meditasi. Kalau teman-teman sudah bergabung di Kriya Yoga Nusantara, ada banyak teknik-teknik yang kita berikan di Kriya Yoga Nusantara 1, 2, ataupun 3, dan seterusnya. Dimana sebelum kita bermeditasi melakukan teknik-teknik tersebut, kita dapat membukanya terlebih dahulu dengan The Great Invocation. Ini seperti penyambung, ya, kita membuat sambungan terlebih dahulu, link terlebih dahulu dengan para guru suci atau para Ascended Master atau Persaudaraan Agung Putih Shambhala, dimana kita membuat keterhubungan, membuat keselarasan sebelum meditasi kita lakukan dengan teknik apapun. Juga bisa lakukan di jam-jam khusus. Kalau teman-teman tahu ada jam terbaik meditasi, yaitu jam Brahma Muhurta, sekitar jam 3:30 pagi, ya, dini hari. Itu juga bisa dibacakan The Great Invocation ini, dan akan terasa powernya lebih besar karena itu memang jam yang spesial, jam yang khusus, ya. Tapi untuk Brahma Muhurta nanti mungkin saya akan buat konten khusus tentang itu, ya. Sekarang kita kembali lagi ke The Great Invocation. Dan kemudian cara membacanya juga setelah bait yang pertama, kita bisa berhenti dulu, berikan jeda 3 hitungan. Setelah bait yang pertama kita baca, berikan jeda 3 hitungan. Kemudian kita lanjutkan ke bait yang kedua. Setelah bait yang kedua, kita bisa berikan jeda 7 hitungan. Lalu lanjutkan ke bait yang ketiga. Setelah bait yang ketiga, kita berikan jeda 9 hitungan. Lalu kita lanjutkan bait yang keempat. Bait yang keempat kita jeda 12 hitungan. Lalu kita lanjutkan lagi ke bait yang kelima. Dan selesai. Jadi bisa diberikan jeda-jeda seperti itu di antar baitnya. Jeda-jedanya adalah 3, 7, 9, dan 12. Ya, kira-kira seperti itulah The Great Invocation yang telah saya sampaikan, betapa pentingnya alat ini, betapa sayang sekali jika para guru suci sudah memberikan alat
invokasi yang luar biasa powerful agar kita bisa menciptakan keterhubungan, bisa menyediakan diri kita sebagai wadah, sebagai kendaraan keilahian di mana kita bisa membantu para guru suci, para ascended masters, di mana di situ kita bisa tergabung di persaudaraan agung putih Shambhala. Kalau kita tidak mempergunakan hal ini sebaik-baiknya kan sayang ketika alat invokasi ini sudah diberikan kepada kita. Karena itu saya ingin menyebarluaskan The Great Invocation ini kepada teman-teman semua agar semakin banyak yang melakukan invokasi, semakin banyak yang mempelajarinya, dan semakin banyak yang merasakan manfaatnya dari The Great Invocation ini. Tadi sudah saya sampaikan untuk di Kriya Yoga Nusantara sendiri, The Great Invocation ini kita berikan di pelatihan KYN tingkat 3. Walaupun teknik-tekniknya sebenarnya sudah saya sampaikan, salah satunya di video YouTube ini, juga di blog saya sering menulis tentang ini, juga di Facebook mungkin di fanpage sudah pernah disampaikan. Tapi jika teman-teman ingin memperdalamnya, ingin melakukan latihan secara intensif yang biasanya diberikan oleh pembimbing-pembimbing di Kriya Yoga Nusantara selama 1 minggu intensif melatih satu teknik tertentu, itu bisa bergabung di KYN tingkat 3. Itu kami berikan pada KYN tingkat 3 untuk teknik The Great Invocation ini. Baiklah teman-teman sekalian, sahabat-sahabat di seluruh Nusantara yang saya cintai, itulah tadi tema kita kali ini, The Great Invocation. Semoga bermanfaat bagi pencerahan di Nusantara. Dan jika teman-teman ingin menghubungi Kriya Yoga Nusantara, mungkin untuk mendapatkan informasi dari pelatihan-pelatihan yang diadakan di Kriya Yoga Nusantara, dapat menghubungi kami di nomor telepon yang sudah disertakan di deskripsi yang ada di bawah ini. Bisa juga like di fanpage kami di Facebook ya, dengan nama Kriya Yoga Nusantara, atau juga di blog di Kriya Yoga Nusantara. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kriya Yoga Nusantara. Saya Yvonne Sutrisna. Salam cinta dan cahaya.